Hello Technolovers, Israel melancarkan serangan ke wilayah Latakia, Suriah pada Kamis 3 Oktober 2024. Serangan itu meledakkan area pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan oleh Rusia di Suriah. Berdasarkan laporan kantor berita Suriah, Levant 24, serangan Israel menghantam gudang pangkalan udara Khmeimim. Selain itu, bandara sipil Latakia yang berada di dekat lokasi serangan juga rusak parah. Lantas, seperti apa kronologi Israel bom pangkalan udara Rusia di Suriah? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Serangan Israel ke Suriah diduga menargetkan perwira tinggi Iran serta pesawat bantuan kemanusiaan Iran untuk Lebanon dan Suriah. Menurut laporan The War Zone, terdapat seorang komandan terkemuka dari Korps Garda Revolusi Islam Iran yang gugur di serangan Israel di pangkalan udara Rusia kemarin. Kebenaran informasi soal komandan Iran yang tewas masih belum bisa dikonfirmasi. Kendati demikian, kejadian serangan Israel ke pangkalan udara Rusia meningkatkan kekhawatiran publik terkait resiko perluasan skala perang. Peristiwa serangan pangkalan udara Khmeimim digunakan Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia sebagai bahan propaganda. Melalui sebuah unggahan di X, Pusat Komunikasi Strategis dan Keamanan Informasi Ukraina mengatakan bahwa serangan ini membuktikan bahwa ancaman garis merah Rusia hanyalah dongeng. Akun X di @startcomcenter menulis, sebuah serangan yang terdiri dari 30 rudal yang tidak dapat dihentikan oleh pertahanan udara Rusia pada hari Kamis 10 Maret 2024. Media Inggris Express juga menyatakan hal yang sama, menyatakan bahwa tindakan Israel adalah sebuah penghinaan bagi Putin. Kronologi Israel bom pangkalan udara Rusia di Suriah terjadi pada Kamis 3 Oktober 2024 dini hari. Masih menurut Levant 24, pengeboman Israel berlangsung mulai pukul 3.55 hingga 04.41 waktu setempat. Serangan dikirimkan lewat laut, kapal Angkatan Laut Israel meluncurkan sekitar 30 rudal ke area bandara Latakia dan pangkalan udara Khmeimim. Serangan itu menyebabkan kebakaran besar di area pangkalan udara Latakia. Belakangan dikonfirmasi bahwa gudang penyimpanan pangkalan udara Khmeimim milik Rusia dan bandara sipil Latakia hancur. Beberapa bangunan di sekitar wilayah serangan juga rusak parah. Namun, menara navigasi dan landasan pacu pangkalan udara tidak terdampak serangan. Israel tak hanya menargetkan gudang Rusia, tetapi beberapa titik militer di Provinsi Latakia. Serangan Israel dijatuhkan setelah pesawat bantuan Iran mendarat di area bandara. Melansir Bulgarian Military, pesawat bantuan Iran telah mendarat di pangkalan udara tersebut selama 2 hari terakhir. Selain itu, 1 jam sebelum serangan, pesawat Iran Qasim Fars Airlines mendarat di Latakia. Pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Lebanon dan Suriah. Israel mengklaim bahwa Iran turut menyerahkan senjata untuk tentara Hizbullah melalui pengiriman itu. Militer Rusia menanggapi secara pasif serangan di gudang pangkalan udara Khmeimim. Pesawat Rusia tampaknya melakukan patroli di langit Latakia setelah serangan tersebut. Ngomongin pangkalan udara Rusia nih, apa kalian tidak penasaran dengan pangkalan ini? Mengapa berada di Suriah? Pangkalan udara Khmeimim adalah pangkalan udara milik Rusia yang didirikan di Latakia, Suriah pada 2015. Menurut TWZ, pangkalan udara itu didirikan sebagai pusat utama intervensi militer Kremlin di Suriah. Pendirian pangkalan udara tersebut memakan waktu selama 2 tahun. Pada 2017, Rusia menandatangani kontrak sewa jangka panjang dengan pemerintah Suriah untuk operasional pangkalan udara tersebut. Rusia juga menandatangani beberapa kesepakatan besar terkait akses ke pelabuhan Tartus dan fasilitas-fasilitas militer lainnya. Kontrak militer Rusia dan Suriah tersebut berlaku efektif selama 49 tahun. Pendirian pangkalan udara Khmeimim sekaligus merupakan upaya politik Rusia untuk mencegah runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Pangkalan udara ini juga menjadi hadiah simbolis untuk Moskow usai membebaskan Assad. Saat ini pangkalan udara tersebut menjadi satu-satunya lapangan udara milik Rusia yang berfungsi di Mediterania. Oh iya nih, serangan Israel ke Suriah memiliki sejarah panjang dan kompleks. Terkait dengan konflik regional, ketegangan politik, dan ancaman keamanan, berikut adalah beberapa titik penting dalam kronologi serangan tersebut. Perang 6 Hari 1967. Pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, Israel mengalahkan negara-negara Arab, termasuk Suriah, dan berhasil menguasai dataran tinggi Golan.
Wilayah ini menjadi strategis karena letaknya yang memberikan keunggulan militer. Sejak saat itu, dataran tinggi Golan menjadi salah satu titik ketegangan utama antara Israel dan Suriah. Dengan Suriah berusaha untuk merebut kembali wilayah tersebut melalui berbagai cara. Perang Yom Kippur 1973, Suriah dan Mesir melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada hari Yom Kippur. Meskipun Suriah berhasil merebut sebagian kecil dataran tinggi Golan, mereka tidak dapat mempertahankan posisi tersebut. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata yang tidak mengubah status wilayah yang sudah dikuasai Israel. Serangan terhadap fasilitas militer 2000-an. Israel secara berkala melakukan serangan udara untuk menghancurkan konvoi senjata dan fasilitas militer yang dianggap berpotensi mengancam, termasuk yang terkait dengan kelompok Hizbullah. Perang Saudara Suriah 2011 hingga sekarang. Dengan pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun 2011, situasi menjadi lebih kompleks. Israel mulai melihat peningkatan pengaruh Iran di Suriah sebagai ancaman. Iran yang mendukung pemerintah Bashar al-Assad mulai mendirikan pangkalan militer dan mengirimkan senjata ke kelompok pro-Iran termasuk Hizbullah. Serangan rutin 2017 hingga sekarang. Israel mengintensifkan serangan udara terutama terhadap lokasi yang diyakini menyimpan senjata dan peralatan militer Iran. Jumlah serangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan beberapa laporan mengindikasikan ratusan serangan. Kejadian spesifik 2020 hingga 2021. Beberapa serangan besar dilaporkan terjadi termasuk serangan di dekat Damaskus yang menargetkan gudang senjata dan lokasi-lokasi militer penting. Serangan ini seringkali dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan resiko. Konteks serangan ini seringkali dipengaruhi oleh situasi geopolitik, termasuk hubungan Israel dengan Iran, Hizbullah, dan berbagai kelompok pemberontak di Suriah. Isu ini juga sering menjadi bagian dari perdebatan internasional yang lebih luas mengenai stabilitas di Timur Tengah. Jadi gimana menurut kalian nih Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan share video ini ya. Thanks for watching and see you guys.